Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Endi Julianto, Sarjana Teknik, Magister Teknik, sebagai dosen pengampu mata kuliah Fenomena Perpindahan semester 5. Kami di sini akan menjelaskan contoh studi kasus mengenai fenomena perpindahan panas yang berjudul Heat Conduction with Electrical Heated Wire. Saya Puji Nurhidayah dengan NIM 4004012065036 dan rekan saya. Saya Hanifening Nisa Aulia dengan NIM 4004012065034. Kita masuk ke studi kasusnya, di mana terdapat perintah identifikasi profil perpindahan panas pada kabel listrik berbentuk silinder kecil. Untuk menyelesaikan studi kasus tersebut, kita melakukan permodelan pada kabel listrik ini yang berpedoman pada buku Bird dengan judul Transfer Phenomena. Karena bentuknya yang silindris, kita menggunakan hukum di buku Bird yang berkoordinat silindris, yang arahnya ada arah R, arah Z, dan arah theta. Arah Z ini kita mengikuti poros kawat yang panjangnya ini kita presentasikan dengan nilai L, dan untuk dari arah dalam kawat keluar, kita namakan sebagai koordinat arah R, kita presentasikan nilainya dengan huruf R kapital, dan pada arah melingkari poros kawat atau melingkari koordinat Z adalah sebagai arah theta. Ini merupakan nilai dari sudut perpindahan panas itu sendiri. Di kabel listrik ini, kita bisa identifikasi untuk perpindahan panasnya itu mengikuti arah R. Karena apa? Karena di arah Z, ini merupakan arah dari sumber perpindahan energi listrik, sehingga di sepanjang kawat ini, panas yang dihasilkan oleh energi listrik itu akan sama besar, sehingga tidak terjadi perpindahan panas. Begitu juga di arah theta. Arah theta yang melingkari poros kawat ini juga menghasilkan panas yang sama besar di setiap sudutnya, karena panas dari poros kawat ini menyebar secara merata, secara melingkar, dan hanya berpindah atau ada perubahan besaran panas itu pada arah R, yang dari dalam keluar kawat. Sehingga di sini kita menganalisis perpindahan panas pada kawat listrik dengan mengambil selapis tipis kawat ini. Di sini yang kita sebut nilainya sebagai SE, yaitu nilai panas pada selapis tipis. Nah, SE ini dianalisis dengan nilai perpindahan panas yang masuk ini sebagai QR, dan yang keluar ini sebagai QR dengan evaluasi nilai R-nya adalah R ditambah delta R. Nah, perpindahan panas di sini sebagai perpindahan panas secara konduksi ya, karena panasnya ini berpindah dengan perantara dari molekul-molekul kawat tersebut. Nah, untuk mengidentifikasi profil perpindahan panas pada kawat ini dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu menurut energi balance dan equation energinya. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai energi balance-nya, dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di hukum energi balance ini seperti yang kita ketahui, yaitu energi yang masuk dikurangi dengan energi yang keluar ditambah dengan generasi dikurangi konsumsi adalah sama dengan 0. Nah, disesuaikan dengan kesetimbangan energi panas, kita menggunakan persamaan ini, yang pastinya sejalan dengan hukum kesetimbangan energi tadi. Nah, karena di perpindahan panas kabel listrik ini secara konduksi, maka yang tertulis di sini, yaitu laju energi dengan cara konveksi, bisa kita abaikan. Lalu diketahui di sistem ini tidak terjadi usaha baik yang dilakukan pada sistem, oleh sistem, atau dari luar sistem, sehingga laju usaha yang tertera di sini juga bisa kita abaikan. Sehingga yang tersisa adalah laju energi pada molekular transport yang nilainya bisa kita dapat dari perkalian luas permukaan yang terkena kalor dengan nilai kalor tersebut, seperti ini, dan dikurangi dengan laju energi yang keluar
pada transport molekuler yang juga nilainya adalah dari perkalian luas permukaan yang terkena kalor dengan nilai kalor tersebut yang R-nya ini juga dievaluasi dengan R ditambah delta R dan ditambah dengan laju energi production-nya yang merupakan perkalian dari luas area perpindahan panas pada selapis tipis dikali dengan nilai panasnya, itu yang tadi sudah saya katakan kita sebut sebagai SA. Nah, sama dengan kan 0. Kemudian persamaan ini kita sederhanakan dengan membaginya dengan 2pi delta R kali L. Nah, didapat RQ dengan R ditambah delta R dikurangi RQR per delta R sama dengan SER. Persamaan ini kita limitkan karena selapis tipis mempunyai delta R yang mendekati 0, sehingga hasilnya adalah 2RQR per 2R sama dengan SER. Kemudian dapat kita hilangkan diferensialnya sehingga menghasilkan persamaan sedemikian rupa yang bisa kita tulis dalam persamaan QR sama dengan yaitu QR sama dengan SER per 2 ditambah C1 per R. Kemudian C1 ini perlu kita cari nilainya dengan menganalisis initial condition. Saat R sama dengan 0, maka Q tidak sama dengan infinite. Itu berarti Q ini memiliki suatu nilai tertentu. Sehingga ketika R sama dengan 0 ini kita substitusikan ke persamaan yang telah kita dapatkan tadi, maka kita akan mendapat nilai C ini, C1 ini sama dengan 0. Kemudian C sama dengan 0 ini kita masukkan ke persamaan yang sebelumnya tadi, di sini, sehingga kita akan mendapatkan persamaan heat flux distribution-nya, yaitu atau QR, yaitu QR sama dengan SER per 2. Kemudian kita perlu ingat, terdapat hukum Fourier yang menyatakan bahwa Qx sama dengan negatif K dot T kapital per dot X. Nah, hukum ini dapat kita terapkan pada persamaan yang telah kita dapatkan tadi dengan mengganti variabel X-nya menjadi R, sehingga kita dapatkan persamaan negatif K dot T kapital per dot R sama dengan SER per 2. Kemudian persamaan ini kita buat sederhana, menjadikan persamaan dot T, kemudian persamaan dot T ini kita integralkan untuk mendapat nilai T, sehingga T sama dengan negatif SER kuadrat per 4K ditambah C2. Nah, C2 ini perlu kita cari nilainya lagi dengan menganalisis boundary condition. Saat besaran R sama dengan nilai R kapital, maka T sama dengan T0. Kita substitusi T sama dengan T0 ini pada persamaan yang di slide sebelumnya tadi, sehingga T0 sama dengan negatif SER kapital kuadrat per 4K ditambah C2. Sehingga kita dapat nilai C2 sama dengan SER kapital kuadrat per 4K ditambah T0. Nilai C2 ini kita masukkan ke persamaan tadi, sehingga didapat T sama dengan negatif SER kuadrat per 4K ditambah SER kapital kuadrat per 4K ditambah T0. Nah, di sini kita bisa dapatkan profil perpindahan panas pada kabel listrik, yaitu dalam bentuk T dikurangi T0 sama dengan SER kapital kuadrat per 4K kurung buka 1 R per R kapital kuadrat kurung tutup. Nah, yang selanjutnya untuk cara equation energi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal studi kasus dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan equation of energy. Nah, yang pertama kita punya persamaan komponen flux energy key yang kita peroleh dari tabel 10.2-1 dari buku Bird. Persamaannya itu adalah QR sama dengan min K dot T kapital per dot R. Nah, persamaan ini kita jadikan sebagai persamaan 1. Yang kedua, kita punya persamaan energi dalam bentuk energi dan flux momentum yang kita peroleh dari tabel 10.2-2 buku Bird. Nah, persamaannya kita pakai yang cylindrical coordinate karena pada studi kasus kita itu kan tadi kabel kawat yang mana bentuknya itu adalah silindris, sehingga kita pakai yang cylindrical coordinate. Nah, persamaannya seperti yang ada di layar ini. Kemudian kita identifikasi yang tidak mengalami perubahan itu bisa langsung kita coret. Seperti ini, dot T kapital per dot T ini adalah perubahan suhu terhadap waktu. Ini bisa kita coret karena pada studi kasus kita itu tidak ada
perubahan suhu terhadap waktu, seperti itu. Selanjutnya ini ada VR, ini bisa kita coret, karena V itu merupakan komponen variabel dari perpindahan massa, sedangkan studi kasus kita itu hanya mengalami perpindahan panas, dan tidak mengalami perubahan ataupun perpindahan massa, sehingga segala komponen variabel tentang perpindahan massa itu bisa kita coret, seperti VR, V theta, dan VZ, ini bisa langsung kita coret saja. Selanjutnya di ruas kanan itu kita punya min seper R do R Ki R per do R. Nah, ini tidak kita coret karena pada studi kasus kita itu ada kemungkinan adanya perubahan panas ke arah R gitu ya. Sehingga tidak kita coret. Selanjutnya yang seper R do Ki theta per do theta itu bisa kita coret karena studi kasus kita itu perubahan panasnya itu ke arah R. Jadi selain ke arah R seperti ke arah theta dan Z itu bisa langsung kita coret. Ini theta kita coret dan Z itu kita coret. Nah, selanjutnya ada min T kapital do P per do T kapital. Ini adalah perubahan tekanan terhadap suhu dan ini bisa kita coret karena pada studi kasus kita itu tidak mengalami perubahan tekanan terhadap suhu. Selanjutnya ini ada komponen V seperti sebelumnya, ini merupakan komponen perpindahan massa sehingga bisa langsung kita coret VR, V theta, VZ dan seterusnya ini. Nah, setelah kita identifikasi ternyata tersisa persamaan yaitu 0 sama dengan min seper R do R Ki R per do R. Nah, ini bisa kita pindah ruas agar nilainya positif menjadi seper R do R Ki R per do R sama dengan 0. Ini sebagai persamaan 2. Nah, yang ketiga kita punya persamaan energi dalam bentuk sifat perpindahan yang kita peroleh dari tabel 10.2 strip 3 buku Bird. Sama seperti sebelumnya kita pakai yang cylindrical coordinate. Setelah itu kita identifikasi persamaannya. Nah, yang tidak mengalami perubahan bisa langsung kita coret. Ini sama seperti tadi, tidak ada perubahan suhu terhadap waktu, bisa langsung kita coret. Ini VR, V theta, dan VZ, komponen variabel perpindahan massa, langsung kita coret saja. Nah, di sebelah kanan kita ada K seper R, do, kurung buka R, do T kapital per do R, kurung tutup DR. Nah, ini tidak kita coret karena pada studi kasus kita itu ada perubahan suhu ke arah R gitu ya. Nah, selanjutnya ini yang seper R kuadrat, do kuadrat T kapital per do theta kuadrat. Ini kita coret karena ini artinya berarti perubahan suhu terhadap theta gitu ya, ke arah theta itu kita coret karena perubahan suhunya itu hanya ke arah R. Jadi selain ke arah R, itu langsung kita coret. Ini terhadap theta dan terhadap Z itu bisa langsung kita coret. Selanjutnya ini persamaan di belakangnya ini ada VR, komponen variabel perpindahan massa, bisa langsung kita coret VR, V theta, VR, dan seterusnya. Nah, setelah kita identifikasi, ternyata tersisa persamaan 0 sama dengan K, seper R do, kurung buka R do, T kapital per do R, kurung tutup do R. Nah, ini R-nya, ini bisa kita coret dengan ini, sehingga menyisakan persamaan min K do kuadrat T kapital per do R kuadrat sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita substitusi dengan persamaan satu tadi, yang Ki R sama dengan min K do T kapital per do R. Nah, setelah disubstitusi, hasilnya adalah do Ki R sama dengan 0. Nah, selanjutnya di tabel 10.2 strip 3 itu ada catatan. Di bawahnya itu catatannya bertuliskan bahwa persamaan yang berada di dalam kurung kurawal itu berasosiasi dengan viskos disipasi dan biasanya itu diabaikan kecuali untuk sistem yang memiliki perubahan kecepatannya itu tinggi. Nah, persamaan di dalam kurung kurawal itu yang ini hingga ini. Nah, viskos disipasi itu merupakan komponen SE. Nah, karena pada pernyataan ini disampaikan bahwa viskos disipasi dan itu biasanya diabaikan sehingga komponen nilai SE itu sama dengan 0. Nah, karena persamaan SE sama dengan 0, ini bisa kita substitusi ke persamaan 2 sebelumnya. Sehingga diperoleh persamaan seper R, do R Ki R per do R itu sama dengan SDE. Nah, setelah itu persamaan ini kita integralkan menjadi integral do R Ki R sama dengan integral SE R do R. Diperoleh R Ki R sama dengan SE R kuadrat per 2 plus C1.
Diperoleh persamaan QR sama dengan SER per 2 plus C1 per R. Nah, C1 ini perlu kita ketahui nilainya, itu dengan cara menetapkan IC, ataupun initial condition. Saat R bernilai 0, maka Q-nya itu tidak mungkin bernilai infinity, atau dalam artian Q itu memiliki nilai, sehingga QR sama dengan C1 per 0. Sehingga nilai C1 sama dengan 0. Nah, nilai C1 ini kita substitusi ke persamaan sebelumnya, sehingga diperoleh heat flux distribution-nya, yaitu QR sama dengan SER per 2. Nah, persamaan QR ini kita substitusi dengan persamaan 1, sehingga diperoleh min K do T kapital per do R sama dengan SER per 2. Setelah itu, persamaan ini kita integralkan. Integral do T kapital sama dengan integral min SER per 2K do R. Diperoleh persamaan T kapital sama dengan min SER kuadrat per 4K plus C2. Sama seperti tadi, C2 ini perlu kita ketahui nilainya dengan cara menetapkan BC atau boundary condition. Saat R bernilai R kapital, maka T kapital sama dengan T0. Sehingga T0 sama dengan min SER kapital kuadrat per 4K plus C2. Nah, ini kita pindah ruas sehingga C2 bernilai T0 plus SER kapital kuadrat per 4K. Nah, hasil dari C2 ini kita substitusikan ke persamaan sebelumnya, diperoleh persamaan T kapital sama dengan min SER kecil kuadrat per 4K plus SER kapital kuadrat per 4K plus T0. Nah, ini kita pindah ruas dan kita kelompokkan, diperoleh persamaan akhir yaitu T kapital min T0 sama dengan SER kapital kuadrat per 4K dikali 1 min R kecil per R kapital kuadrat. Sekian penjelasan dari penyelesaian studi kasus kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Apabila teman-teman masih belum paham, teman-teman bisa ulang videonya dari awal hingga akhir berkali-kali gitu ya. Karena belajar itu merupakan sebuah proses dan tidak mungkin teman-teman paham dengan sekali lihat. Jadi semangat belajar teman-teman semua. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.